Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, Soleh and Soleha. Welcome back with Miss Wina. And how are you today, my Soleh Soleha? I hope you are all always in a good condition and always happy. Soleh and Soleha, after a long holiday, today we are going to continue our lesson. But before that, let's say Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. And pray together. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Soleh and Soleha, previously, do you still remember what is the matter we have learned? Yes, great. In the previously, we have learned about angles or sudut and then kind of plan figures or macam-macam jenis bangun datar. And now, so let's to be continued to the next material. It's about mathematics, themes 8, subtheme 3, about membaca data dalam bentuk tabel dan diagram. Okay, student. Are you ready? So here we go. Soleh and Soleha, so do you know what is data? Data adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan yang biasanya berupa angka, bilangan, ataupun keadaan objek yang sedang diamati. Nah, biasanya data bersumber dari hasil ujian siswa, nilai siswa, pengukuran tinggi badan maupun berat badan, dan jumlah populasi penduduk, juga masih banyak yang lainnya. Selain itu, pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun macam-macam pengumpulan data yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu ada wawancara. Yang kedua yaitu adalah pengamatan langsung, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyebarkan kuesioner atau angket. Nah, kuesioner ini adalah daftar pernyataan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Soleh and Soleha, apakah kalian tahu? Untuk mempermudah kita dalam membaca suatu data, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel maupun diagram. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Hari ini, Udin dan teman-temannya akan pergi berpetualang. Dalam petualangan mereka selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, dalam petualangannya tersebut, Udin dan teman-temannya menemukan beberapa bendera. Di sana mereka menemukan bendera merah sejumlah 4, bendera kuning sejumlah 7, dan bendera hijau sejumlah 3. Setelah itu, Udin melaporkan catatan hasil perjalanannya tersebut dalam sebuah tabel. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tabel? Yes, tabel adalah sajian data yang tersusun dalam kolom dan baris. Untuk menyajikannya, yang pertama kita harus memberi judulnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, buatlah kolom juga barisnya. Selanjutnya, kolom yang pertama kita tuliskan sebagai kategorinya. Dan kolom selanjutnya berupa nilai data. Nah, sekarang coba perhatikan cara membaca data pada tabel berikut. Jadi, banyaknya bendera yang ditemukan oleh Udin dan teman-temannya, yaitu di baris pertama, banyak bendera berwarna merah adalah 4 buah. Selanjutnya, di baris kedua, banyak bendera berwarna kuning adalah 7 buah. Dan di baris terakhir, baris ketiga,
banyak bendera berwarna hijau adalah 3 buah. Nah, itu tadi cara membaca data pada tabel. Sekarang, Udin juga membuat laporan perjalanannya dalam bentuk diagram. Diagramnya berupa diagram batang. So, do you know what is diagram batang? That's good. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau jumlah banyaknya sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang. So let's see the example. Untuk diagram batang, kita coba sama-sama perhatikan. Di sana terletak 2 garis, yaitu garis mendatar dan juga garis tegak lurus. Untuk garis tegak lurus, kita dapat menuliskan nama banyaknya bendera, lalu kita tuliskan angkanya. Nah, untuk garis yang mendatar, kita bisa menuliskan nama benderanya, yaitu merah, kuning, dan hijau. Berdasarkan data yang telah kita ketahui tadi bahwa banyaknya bendera yang kita temukan, yaitu yang berwarna merah, adalah 4. Berarti kita tinggal membuat sebuah batang sampai angka 4. Kemudian untuk bendera yang berwarna kuning yaitu adalah 7. Maka kita buat batang sampai dengan angka 7. Dan yang terakhir bendera berwarna hijau yaitu adalah 3. Kita membuat batang sampai angka 3. Nah, itu tadi adalah laporan sebuah data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Suatu data dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, tujuannya adalah untuk memudahkan saat membaca dan memahami data tersebut. Diagram batang memudahkan kita untuk menentukan data tertinggi, data terendah, selisih nilai data, dan jumlah seluruh data. Okay, Soleh and Soleha, do you understand? If you understand, so please do the assignment, page 117 until 118. Cobalah wawancarai 10 teman atau anggota keluargamu, lalu sajikan dalam bentuk diagram. And the last, for the conclusion, data adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan, biasanya berupa angka, bilangan, atau keadaan objek yang sedang diamati. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan langsung, dan menyebarkan kuesioner ataupun angket. Penyajian data dalam bentuk diagram dapat memudahkan pembaca untuk memahami informasi dari data tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi penjelasan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. So, tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, Soleh Soleha, Alhamdulillah, so I think enough for the material today. Always pray hard, study hard, and keep healthy. So, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.